Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tetap selalu semangat walaupun kita belajar dari rumah dan dengan keterbatasan yang ada ya. Oke, jadi ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, jadi kita ketemu lagi ya, kebetulan masih saya gurunya. Nah, sama-sama kita ketahui prakarya dan kewirausahaan itu memiliki 4 aspek, ya, 4 aspek. Nah, aspek yang pertama itu ada kerajinan, aspek yang kedua itu ada rekayasa, aspek yang ketiga itu ada budidaya, dan aspek yang keempat itu ada pengolahan ya. Nah, jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas aspek yang pertama, yaitu aspek apa? Kerajinan. Oke. Nah, di bab 1 di buku LKS yang sudah kalian terima ya, itu materinya adalah kerajinan bangun datar bahan limbah kertas. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi kita, alangkah baiknya kita mengulang atau mengulas sedikit tentang kerajinan ya. Apa itu kerajinan? Oke, jadi kerajinan itu adalah suatu kegiatan menciptakan suatu produk melalui tangan kita ya, atau tangan manusia lah ya kita bilang, yang memiliki nilai jual dan nilai keindahan atau nilai estetika. Nah, jadi kerajinan itu asalnya adalah tangan manusia ya, yang diciptakan oleh tangan manusia. Oke, di Indonesia itu sangat banyak ragam motif macam-macam kerajinan. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini kita harus bangga ya. Kita harus bangga salah satunya, dan juga harus bersyukur. Kenapa? Karena negara kita itu memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya. Nah, keanekaragaman budaya, kemudian ada ras, ada suku, ada bangsa, ada bahasa, ada pakaian adat, daerah, segala macam. Nah, yang itu semua menyebabkan menjadi banyaknya pengrajin-pengrajin yang dapat membuat kerajinan sesuai dengan daerah setempatnya. Nah, jadi di daerah Sumatera Utara untuk kerajinannya tentu saja berbeda dengan daerah di Jawa Tengah, atau di Kalimantan Utara atau Kalimantan Barat itu sangat atau berbeda dengan di Sulawesi. Nah, di Nusa Tenggara Timur juga berbeda dengan di Papua ya. Nah, itu kita perlu bersyukur. Nah, rasa syukur kita itu tentu saja bisa kita tunjukkan dengan apa? Dengan kita melakukan belajar dengan giat ya, untuk bisa menciptakan suatu produk-produk kerajinan yang baru, yang nantinya bisa kita jual atau kita minimal kita ciptakan untuk menjadi sebuah karya kita. Oke, salah satu contoh dari kerajinan yang bisa kita temui di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia, itu sangat banyak ya, sangat banyak. Salah satunya adalah misalnya contoh kerajinan yang terbuat dari kayu. Nah, contoh kerajinannya adalah topeng ya, atau ukiran-ukiran. Mungkin kita sekarang lagi duduk di sebuah kursi ya, sebuah kursi yang terdapat ukiran-ukiran bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Nah, itu semua adalah salah satu kerajinan khas Indonesia yang dibuat menggunakan tangan-tangan pengrajin yang ada di Indonesia ya. Kemudian ada juga contoh kerajinan yang terbuat dari plastik. Nah, dari plastik ya, ini plastik ini sangat banyak bisa kita jumpai di negara belahan bumi manapun ya, itu pasti ada plastik. Walaupun sebenarnya plastik itu adalah salah satu bahan yang
sangat berbahaya, bisa kita bilang ya, karena sulit untuk terurai oleh tanah. Nah, tapi bahayanya plastik tersebut juga banyak manfaatnya tentu saja. Salah satunya bisa kita buat menjadi kerajinan. Contohnya kita buat kerajinan dari sedotan ya, atau pipet. Sedotan atau pipet itu kita bisa buat kerajinan bunga. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat atau sudah pernah membuat kerajinan dari bunga, atau kerajinan dari plastik lagi bisa kita buat menggunakan botol bekas. Nah, botol air mineral bekas ya, itu bisa kita buat kerajinan. Salah satunya itu misalnya kerajinan vas bunga ya kan, atau kerajinan celengan juga bisa. Nah, atau juga kerajinan tempat pensil, nah juga bisa kita buat dari kerajinan dari bahan botol plastik ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi kita ya. Jadi sudah terlalu panjang jadi saya rasa penjelasan tentang kerajinan. Oke, kerajinan bangun datar bahan limbah kertas. Jadi kerajinan ini akan tergolong menjadi sebuah kerajinan yang berasal dari limbah kertas. Nah, limbah kertas itu limbah apa ya? Limbah kertas itu adalah limbah bangun datar. Limbah bangun datar. Kenapa limbah kertas disebut sebagai limbah bangun datar? Karena limbah kertas itu bentuknya bangun datar ya. Limbah kertas itu bentuknya bangun datar. Karena kertas itu biasanya bentuknya persegi atau persegi panjang. Nah, limbah-limbah apa saja yang termasuk ke dalam limbah bangun datar ya banyak ya. Ada plastik, kemudian ada kertas, kemudian ada kain, kemudian ada kayu juga termasuk ya. Nah, itu adalah limbah-limbah yang bisa kita buat menjadi sebuah kerajinan yang limbahnya itu berbentuk bangun datar. Nah, kemudian kita bahas tentang limbah terlebih dahulu ya. Limbah itu secara umum itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Ya sudah sama-sama kita ketahui. Yang pertama ada limbah organik. Nah, limbah organik itu pengertiannya adalah limbah yang sangat mudah untuk terurai ya, limbah yang sangat mudah untuk terurai atau sangat mudah untuk membusuk. Contohnya adalah daun-daunan, kemudian kulit buah-buahan, kemudian biji-bijian. Nah, yang biasanya limbah organik ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia ya biasanya ya. Nah, contohnya itu tadi sudah saya sebutkan ya, daun-daunan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua sebaliknya itu ada limbah anorganik. Nah, limbah anorganik itu pengertiannya adalah limbah yang sangat sulit untuk terurai ya, sangat sulit untuk terurai. Jadi kebalikan dari limbah organik. Contohnya itu ada yang sama-sama kita ketahui, itu ada plastik ya, kemudian ada kaca, kemudian juga ada logam mungkin ya, kemudian ada besi dan sebagainya. Pokoknya limbah-limbah yang sulit untuk terurai itu disebut limbah anorganik ya. Nah, itu tadi pengertian dari limbah. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian kerajinan limbah bangun datar. Jadi kerajinan limbah bangun datar itu bisa kita artikan secara umum itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan-bahan limbah yang bentuknya atau yang berbentuk bangun datar. Jadi limbah yang berbentuk bangun datar dibuat menjadi sebuah kerajinan. Nah, itulah disebut dengan kerajinan limbah bangun datar. Nah, di Indonesia itu sangat banyak sekali limbah-limbah ya, tentu saja karena masyarakatnya banyak jadi otomatis limbahnya banyak ya. Apalagi masyarakat Indonesia itu sangat jarang sadar tentang lingkungan ya. Bahkan di sebelah kita saja mungkin ada sampah, itu bukannya kita buang tapi malah kita pijak-pijak ya, kita injak-injak ya. Nah, tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa lebih sadar mudah-mudahan
Kenapa? Karena limbah-limbah tersebut atau sampah-sampah tersebut itu sangat bisa menjadi sebuah kerajinan dan dapat bisa memiliki nilai keindahan dan nilai jual ya. Kalau misalnya kita memprosesnya dengan benar ya. Nah, pertama kita harus merencanakan sebuah usaha kerajinan terlebih dahulu ya. Nah, di perencanaan usaha kerajinan ini biasanya poin yang paling penting atau yang paling pertama yang harus kita siapkan yang pertama itu adalah ide ya, ide atau gagasan apa produk yang akan kita buat. Nah, di dalam menentukan ide ini tentu saja kita memerlukan sebuah pengetahuan ya, pengetahuan yang kita gunakan untuk mencari produk dalam pembuatan kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, maka dari itu secara umum kita perlu mempelajari tentang kerajinan limbah berbentuk bangun datar ya. Tadi saya bilang bangun ruang, salah. Bangun datar ini ya. Nah, contohnya dalam mencari ide itu bisa kita lakukan beberapa tahap ya. Pertama kita mencari ide ya, mencari ide-ide yang akan kita jadikan kerajinan kita. Kemudian yang kedua kita memilih ide tersebut ya. Kemudian yang ketiga kita membuat sketsa, membuat sketsa produk yang akan kita buat. Dan yang terakhir itu kita membuat prototype atau prototyping ya, atau bahasa Indonesianya itu adalah studi model. Atau kalau bahasa pasarnya itu bisa kita sebutkan biasanya barcon ya, atau barang contoh. Jadi ada 4 tahap dalam kita membuat perencanaan usaha ya. Yang di tahap pertama itu ide, itu ada 4 tahap atau 4 langkah. Yang pertama kita mencari ide, kemudian kita memilih ide yang terbaik yang akan kita buat menjadi sebuah produk. Kemudian kita membuat sketsanya, gambar-gambarnya kira-kira bentuknya seperti apa. Kemudian setelah kita membuat sketsanya, kita bisa membuat studi modelnya ya, atau prototypingnya. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya pengenalan tentang kerajinan berbahan dasar limbah berbentuk bangun ruang. Ya mungkin kalau misalnya ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom atau chat grup WhatsApp kita. Saya akhiri, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita tetap selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dari rumah. Nanti untuk mengakhiri pembelajaran kita saya akan memberikan sebuah tugas ya, dan dapat kita kumpulkan untuk menjadi nilai kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.